Oke gitu ya. Kalau dulu kan ada gazebo-nya itu, tapi gazebo-nya sekarang sudah nggak ada gitu. Ada Oh masih gitu. dibangun sekarang Oh gitu. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke, siap. Baik, Kamu itu oke. Atau semua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Toto lanjut. Belum lupa kan? Mananya halo-halonya? Halo-halonya. Main. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Asri Sugianto, tapi panggilannya mohon maaf Bu, yang ibu telah saya bukan dimarahi sebetulnya waktu itu. Ya Pak, tadi guyon. Tapi kan begitu kan dengan adanya. Gini, karena saya bukan menyembuhkan diri, saya sudah berapa kali sebagai pelaku di setiap pemilihan, baik itu pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu masukan kepada KPU atau yang pelaksana pemilu, artinya pelanggaran-pelanggaran dan temuan-temuan yaitu itu saja, tentang suara, tentang ini, tentang pelaksana di bawah, KPS dan lain sebagainya. Bagi saya, kalau saya membaca tadi dari atas, kalau menurut itu, kalau menurut apa yang sudah tercantum dalam aturan-aturan itu, saya kira pemilu itu tidak akan pernah ada yang protes. Artinya, saya mohon kalau tadi itu normatif saja. Jadi saya pada tangan Mas Juli itu bagi saya itu normatif. Tapi yang lebih penting adalah memberi pendidikan kepada KPPK, PPS dan PPK. Artinya kalau PPK itu ganas terhadap para saksi-saksi, akan tetapi dianya sendiri tidak paham tentang apa yang harus dilakukan. Banyak temuan kemarin di pilkada. Kebetulan saya saksi, tapi di situ ada KPPS di Trogomas. Itu ada kekeliruan satu surat suara. Nah, setelah kami tanyakan dan lain sebagainya, katanya dari pihak ketiga yang mempunyai kesalahan karena mencetak dan menghitung dan lain sebagainya, itu pihak ketiga. Kenapa KPU tidak ikut dalam penghitungan surat suara yang dikirim ke KPPK, KPPS, ya KPPS. Nah ini KPPS. Artinya mulai dari dulu sampai sekarang itu saja. Nah, ini yang perlu dievaluasi, itu yang perlu ini masukan ya, bukan kritikan, masukan untuk semua pelaksana atau tugas di KPPU baik di sampai KPPS itu pendidikannya harus dioptimalkan, artinya sepaham-pahamnya. Oh ini kalau ada saksi telat dan lain sebagainya, ini harus bagaimana dan sebagainya. Kami di bawah itu manut terhadap aturan. Akan tetapi yang membuat peraturan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang harus dibenahi, biar tidak ada koreksi-koreksi atau temuan-temuan yang tidak perlu diulang-ulang lagi. Ini karena kemungkinan saya mulai dari 92 sudah mengikuti ya ini ya di bawah yang harus dibenahi, bukan yang di atas yang harus dibenahi. Kalau saya yakin seperti hari ini sudah masuk dalam jajaran KPU kota, sudah bantah dan lain sebagainya. Akan tetapi di bawah kualitasnya dan yang harus kita
tingkatkan, bukan kalau di atas saya paham. Artinya kalau sudah ada aturan dari pusat dan bla 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 dilaksanakan itu beres gitu. Gitu. Baik, Dan bisa saya tangkap Ya. kalau saya simpulkan atau saya resume dari apa yang disampaikan oleh Pak Toto, intinya adalah adanya peningkatan kualitas SDM di tingkat penyelenggara bagian ad hoc ya. Mulai dari PPK, PPS, KPPS. Itu di bagian ad hoc masih tadi bagian ad hoc. Peningkatan kualitas SDM. Walaupun sudah ada BIMTEK, tetapi perlu ditingkatkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan partisipasi tadi. Ya, pendidikan pemilih ini sudah baik, tapi perlu ditingkatkan. Baik, sudah 1 jam ini jatah waktu yang diberikan 50 menit sebetulnya, tapi ini sudah 1 jam. Saya rasa dari kelembagaan evaluasi KPU ini tadi sudah bisa ditangkap dan sudah direspon oleh teman-teman ya. Intinya kan memang ada penambahan, ada tanggapan, ada yang dukungan, tetapi ini semua sudah kita catat dan nanti di akhir akan kita resume bersama dan besok akan kita sampaikan itu kepada Bapak sekalian sehingga menjadi bahan kami untuk pelaporan hasil evaluasi ini atau hasil FGD ini ke tingkatan yang lebih tinggi kepada KPU provinsi. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya Bapak Ibu sekalian dalam forum diskusi hari ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan dari saya terutama Pak Toto dan teman-teman yang lain, mohon maaf karena saya juga manusia, banyak salah, banyak hilaf dan sangat pendek akal. Kalau sudah tidak ada yang perlu kita bahas kembali, saya cukupkan di sini ya. Saya cukupkan di sini karena yang di sana sudah diopani oleh orang lain, sudah senang dengan orang lain. Saya tutup. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dinikmati, kita lanjutkan materi bahasan tema kedua dari kelas ini yang tadi kelembagaan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Izudin ya terkait dengan instrumen faktor eksternal, jadi faktor eksternalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah jam 9 lebih ya, jadi agak molor sedikit ya. Meskipun sedikit, tapi kita manfaatkan yang lebih optimal ya. Kebetulan saya diberi tugas untuk menyampaikan atau memandu ya, menjadi fasilitator terkait dengan evaluasi pilkada kemarin dari faktor eksternalitas terkait dengan instrumen produksi logistik pilkada. Hanya sedikit kok, saya yakin tidak terlalu lama. Saya sangat yakin. Kalau buat tadi kan 2 ya, 2 itu banyak. Makanya tadi kita rapat di internal fasilitator diambil kayak bodoh aja. Iya sama memang ya Pak. Sama-sama jam pulangnya maksudnya ya Pak. Sama-sama menghasilkan yang sama. Siap. Nah ini perkenalan saya ya. Harus sering-sering diulang kalau perkenalannya dia. Kalau sering diulang kan enak. Jadi kalau ketemu di jalan itu ben gak oh gimana ya. Ini saya Yudul Fatoni ya, yang periode lalu di divisi hukum mungkin jarang muncul dan bisa jadi munculnya itu karena perkara baru muncul gitu. Tapi itu dalam rangka penanganan. Tapi kita mitigasinya atau untuk memberikan satu pemahaman kepada teman-teman penyelenggara terutama badan ad hoc
yang dikhawatirkan Pak Toto tadi itu, kita cukup intens, selalu memberikan arahan, peringatan, dan bahkan kita sambil guyon untuk nyentil-nyentil beberapa potensi pelanggaran. Jadi mungkin tiba-tiba saya harus turun ke PPK, tiba-tiba saya harus turun ke BPS sampai ke KPPS. Dan bahkan kalau sudah ada laporan by WA pun kita harus meluncur, harus fast respon lah, ya kan? Ini sepintas perkenalan saya. Lanjut. Nah, instrumen produksi logistik ada 4 klasifikasi ya, mulai dari pelaksanaan pengadaan atau produksi, kemudian pengiriman ke KPU atau ke gudang KPU, kemudian distribusi ke TPS, kemudian penghapusan. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan produksi logistik. 1, indikatornya langsung ya. Kalau buang tadi banyak penjelasan. Ini saya coba fokus langsung. Indikator kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah pesanan logistik pilkada. Indikatornya itu ya. Jadi kesesuaian kualitas dan jumlah produksi yang dihasilkan sesuai dengan jumlah pesanan logistik pilkada. Jadi dalam tahapan perencanaan yang disampaikan oleh Bu Am tadi itu sudah disusun cukup rigid ya. Dan ada toleransi berapa persen untuk surat suara? Dari cetak 2,5 ya, 2,5 ya. Padahal sih 6 bulan itu bulan surat lali. Ya kita coba refresh lah ya loh. Nah, dari jumlah DPT pelaksanaan pilkada kemarin. Kalau pilkada kan maksimal 600. Maksimal, bukan terus per TPS itu dicetak 600 plus 2,5% tidak, tapi jumlah DPT-nya plus 2,5% dari jumlah DPT. Jadi ada yang mungkin 550, 560 dan seterusnya. Terus hasil evaluasinya sebelum diproduksi massal ya, dilakukan validasi contoh cetak atau dummy ya surat suara logistik oleh BPK. Kemudian dilakukan pengawasan produksi di pabrik dan melibatkan tim pengamanan. Nah, ini biasanya Mbak Dian ya, Mbak Dian, dan diikuti mungkin dari stakeholder terkait, polisian, kejaksaan, sama TNI. Kalau Kesbang itu Mbak Dian. Nah, mohon maaf saya. Jadi jangan khawatir ya. Pencetakan logistik ini ya, kesesuaiannya antara kualitas dan jumlah produksi ini cukup ketat ya, cukup ketat dan diawasi oleh pihak eksternal. Kemudian indikatornya quality control produksi surat suara. Jadi selama proses produksi berjalan, Mbak Dian dan tim itu menanyakan ya, kemudian sudah berapa persen pengerjaannya, kemudian dikunjungi, dilihat prosesnya juga diikuti. Saya pernah ikut ya, sampai ditunjukkan surat suara kalau warnanya tidak sesuai itu juga disortir. Bahkan cara penyimpanan di pabrik sebelum dikirim itu juga sangat safety ya kalau proses produksinya itu. Kemudian hasil evaluasinya, dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat sudah sesuai dengan keputusan KPU 15/19 tahun 2024. Ada dokumen standarisasi kualitas ya surat suara. Jadi misalkan dimensinya, kemudian berat kertasnya Mbak Dian ya, sama warnanya, detail begitu ya. Bahkan kalau kita waktu itu mau inspeksi atau monitoring pengerjaan surat suara ya, itu ditanyai, khawatirnya kalau yang ke situ itu punya kepentingan untuk merusak ya, atau mengurangi atau lanjut. Ini pelaksanaan. Nah, ini langsung ke proses pengiriman. Jadi rapat kemarin dipesan nih sama teman-teman komisioner, nah isok slide itu satu pembahasan slide. Kayaknya hanya 5 slide ini punya saya. Terakhir nanti terima kasih. Proses pengiriman logistik pilkada dari penyedia ke KPU Kota Malang, artinya dari
dari pabrik ke gudang. Indikatornya sistem informasi monitoring pengiriman logistik pilkada. Hasil evaluasi KPU Kota Malang menggunakan sistem informasi logistik Silog ya, untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kota Malang. Jadi setiap tahapan itu selalu diupdate ya Mbak Dian ya. Gimana? Ya, di Silog itu diupdate. Jadi ini untuk memudahkan kontrol teman-teman juga dan juga pimpinan bahwa proses logistik ini, pengadaan logistik ini sudah sampai mana. Indikatornya pengiriman logistik dari penyedia ke KPU Kota Malang tanpa ada hambatan atau gangguan pengiriman ya. Kemudian hasil evaluasinya mitigasi dengan melakukan koordinasi secara langsung dan dari aplikasi Silog agar pengiriman logistik ke penyedia KPU Kota Malang tepat waktu ya. Jadi bisa dipantau. Kalau diilustrasikan itu enak ngecek ya. Soalnya gambar pabrik, gambar truk, gambar gudang KPU gitu. Terus gambar TPS ya. Terus terakhir nanti penghapusan. Indikatornya penerimaan logistik pilkada oleh KPU, hasil evaluasi mitigasi dengan melakukan koordinasi secara langsung dan dari aplikasi Silog agar penerimaan logistik dari penyedia KPU Kota Malang tepat waktu. Lanjut. Nah ini proses distribusinya ya. Jadi dari gudang menuju ke TPS ya. Ada yang mungkin mampir dulu atau langsung ke TPS. Tempat penyimpanan atau gudang logistik pilkada, indikatornya ketersediaan tempat penyimpanan atau gudang logistik. Hasil evaluasi dokumen kriteria standar tempat penyimpanan gudang logistik pilkada yang memadai sesuai dengan keputusan KPU 1519 tahun 2024. Jadi gudang itu juga ditentukan ya, mulai ukurannya karena penataannya dan jumlah yang diorder untuk pesan itu juga sangat menentukan luasnya gudang. Kalau punya kita dulu gudangnya berapa minimal Mbak Jan? 600 kalau nggak salah ya. 600 meter persegi. Seribu 800. Oh iya. Rencana untuk sewa gudang. It's 21:23. Barang, penumpang, delivery, sewa gudang di Kota Malang pun untuk mengurus 200 itu Menyesuaikan. budget. Ya, ya. Jadi Menyesuaikan budget. Jadi ya memang perlu penataan. Nah, kemarin yang pilihan itu luasnya itu 900. Yang dipakai 900 meter persegi ya. Jadi perlu penataan Ya. yang sedemikian rupa. Karena kita butuh ketinggian ya penumpuknya. Terima kasih Mbak Dian. Terus KPU Kota Malang dapat memenuhi standar tempat ya sesuai dengan kriteria ditetapkan. Kemudian pemerintah Kota Malang sangat mendukung penyediaan tempat penyimpanan gudang logistik pilkada. Kalau gudang kemarin tidak ada masalah Mbak Dian ya, aman ya. Proses pengelolaan logistik pilkada di tempat penyimpanan logistik pilkada atau gudang, indikatornya quality control untuk memastikan logistik yang diterima oleh KPPS atau KPPS LN dalam keadaan baik. Hasil evaluasinya dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik pilkada setelah diterima dari pabrik. Jadi disortir baru itu dihitung. Itu menggunakan pihak ketiga ya Pak Jan. Pihak ketiga karena saking banyaknya dan cepat ya, harus terlatih. Terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik pilkada untuk menjaga kualitas logistik pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan gudang logistik pilkada sesuai dengan keputusan KPU. Ya, jadi penyimpanan logistik karena bahannya adalah mayoritas kertas. Kalau kotak suaranya kan duplek, boleh ngomong kerdus, duplek. Ya. Kenapa duplek? Karena bahannya ringan, jadi ada pelapis kedap airnya, ya. Terus bahan-bahan yang lain ini kan
kertas juga dan banyak. Jadi disimpan, alasnya itu pakai palet. Palet itu kayu yang mungkin jaraknya kurang lebih 12 sampai 15 cm supaya tidak langsung bersentuhan dengan lantai, karena kalau lantai kan lembab bisa rusak, karena agak lama juga menyimpannya sampai ke distribusi, sampai ke penggunaan. Lanjut, terakhir kayaknya. Ya, penghapusan ya. Penghapusan surat suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan. Jadi penghapusan ini ada surat suara rusak ataupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan. Ya. Indikatornya pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini teman-teman media diajak kan? Kalau penghapusan yang gambarnya dibakar kan? Tapi nek gawe kata dibakar kan kesannya oh kok dibakar udah KPU kan begitu ya. Penghapusan ya, tapi itu pelaksanaannya dibakar. Pemusnahan ya. Nek berita surat suara dibakar di gudang waktu. Jadi sorotan ya. Terus hasil evaluasinya terdapat berita acara pemusnahan surat suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara. Kalau ini tidak ada masalah ya teman-teman media ya, ikut ya. Iya, susahnya kan kalau radio misal itu kan ketajaman pemberitaannya di audio. Kalau teman-teman TV audiovisual. Kalau teman-teman media online cetak foto dikirim sama rilis sudah jadi, ya Mas ya. Kalau teman-teman televisi sama radio itu Mas, aku ini butuh suara Mas, nggak butuh foto. Iya. Masukkan ya. Terus KPU Kota Malang turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara. Teman Bawaslu belum kelihatan ini. Ada. Di ruang sebelumnya ada. Oh iya. Kalau pemantau di sini ada pemantau. Nggak ada, berarti ada tadi 2 ya, yang kemarin sempat kita ini agak kenceng debatnya ya. Pemantau, Bawaslu, media sama tim pemenangan. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Nah, matur suwun, terima kasih. Monggo, kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, siap. Minum. Oh iya. 2. Monggo Pak. Pak kenalkan dari media Mangkok. Siap-siap Mas Warid, ditulis Pak ya. Terima kasih, saya Iwan dari Malang Pos. Malang Pos ya. Sedikit agak panjang ya Pak. Kita tadi mendengarkan yang cukup lumayan sedikit agak ngantuk. Jadi ingin mengulas sedikit yang menjadi pemikiran dasar saya itu kenapa setiap pilkada maupun pilpres itu terjadi sengketa. Kalau saya mengulas sedikit bahwa hal itu terjadi satu karena berdasarkan perselisihan dari hasil C1 di luar masalah yang lainnya. Hasil C1 yang terkadang nilainya nggak terlalu signifikan dipaksakan untuk digugat, diimbangi dengan gugatan yang berbentuk lain. Itu dilakukan, dianggap seolah-olah itu TSN. Nah, saya ingin bertanya kepada KPU juga bahwa surat suara itu diproses, dicetak, dan didistribusikan itu kan sesuai DPT yang sudah ditetapkan oleh rapat pleno. Tapi faktanya, walaupun itu tadi sudah ditetapkan oleh Pak Izzuddin itu dengan sedemikian rupa normatif, tapi kenyataannya
berita-berita di luaran, di daerah-daerah masih ada yang mengatakan bahwa sebelum pencoblosan itu sudah dilakukan begini. Nah, hal ini berarti kan KPU, Bawaslu maupun yang lainnya, apakah itu semacam kecolongan atau sistemnya seperti apa? Kalau memang itu fakta terjadi. Kalau nggak terjadi tapi visualisasinya tersebar, gitu Pak. Jadi itu saya kenapa surat suara itu bisa sampai berubah hasilnya dan dalam hal ini terjadi perselisihan. Satu itu. Yang kedua, berhasil dengan berkaitan dengan C1. Saya pelakunya juga dulu menjabat PPS. Saya merasakan kesulitan dan PPS itu dia nggak dikasih. enggak dengar. Zamannya kasih itu dulu. Oke, ya. Jadi saya dulu merasakan sampai ya kalau bukan pilpres, kalau pilkada memang ada waktu yang agak sedikit longgar dibandingkan pilpres. Pilpres itu sampai subuh. Jadi apa ya, keakurasinya dalam menulis itu sangat-sangat rentan sekali Bapak. Ngantuk, capek, payah. Jadi penulisannya itu bisa dari kertas yang satu dengan lembaran-lembaran rekapan itu bisa terjadi berubah-berubah, bisa jadi itu tidak untuk kemungkinan karena capek, lelah, payah itu tadi, mata sudah ngantuk kayak gitu. Ya, saya ingin KPU itu juga ada apa ya, perubahan peningkatan yang sifatnya itu menguntungkan dan mengefisiensikan. Jadi bukan hanya anggaran saja yang diefisienkan, tapi juga cara kinerjanya, cara menyelesaikan dari hasil penghitungan suara itu tadi, utamanya berkaitan dengan C1 karena yang menjadi dasar orang-orang merujuk pada hasil perolehannya gitu. Ya, terus apa dari upaya dari KPU itu untuk hal seperti itu, karena apa? Saya merasakan gitu loh. Kalau memang ada perubahan, apakah itu perlu diantisipasi supaya tidak terjadi manipulasi atau rekayasa apalah gitu. Apa upaya dari KPU gitu? Berarti upaya penyederhanaan proses pemungutan suara. Hasil sampai penghitungannya sampai selesai. Jadi kinerja dari KPPS, PPS, PPK juga bisa lebih efisien dan juga lebih cepat gitu. Karena proses pilpres itu sangat lumayan menguras tenaga dan pikiran. Tapi tidak sampai usul e-voting Pak. Hanya penyederhanaan upaya pemungutan Pak ya, sampai ke hasil. Iya, hasil pemungutan itu kan dilakukan rekap gitu. Lagi, betul usul e-voting kan? Kalau e-voting dibawa ke DPR aja. Siap. Berarti ada upaya penyederhanaan proses pemungutan suara sampai rekap, ya. Sampai rekap itu jadi kinerja KPPS di lapangan. Plus penyederhanaan dokumennya. Gitu loh Pak. Ada penyederhanaan. Terus dalam hal ini saya juga ingin kembali menyampaikan coklit pemutahiran itu masih sering terjadi. Ya ini orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah itu muncul lagi kayak gitu. Yang pernah saya alami seperti itu. Nah ini gunanya pemutahiran atau coklit itu buat apa? Kalau masih muncul lagi. Nah, mudah-mudahan karena saya sudah lama nggak berkecimpung lagi, nggak jadi BPS, mudah-mudahan itu sudah enggak gitu. Itu yang pernah saya alami seperti itu. Terus dalam hal ini terkait dengan masyarakat yang terjadi ini perlu juga bersama-sama Bapak. Dalam hal ini masyarakat kita itu supaya pendidikan politiknya semakin lebih lebih baik lagi. Sifat transaksional di masyarakat sedikit banyak masih terjadi sampai saat ini. Serangan fajar maksudnya? Iya, itu macam-macam lah. Baik serangan fajar, maghrib, isya, subuh, zuhur itu kayaknya itu yang ditunggu ya. Seperti itu Pak. Sehingga masyarakat kita itu 5 tahun itu bisa dihitung, oh ternyata sampai gini, sehingga menghasilkan nilai politiknya
calon-calon politik atau perwakilan kita di DPR itu ya mudah-mudahan nggak semua itu cari kembalian lah, ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi dalam hal ini pendidikan politik seperti itu bisa pelan-pelan, dan apalagi ada wacana mau dikembalikan ke DPR lagi kayak gitu. Jadi apakah ini proses politik kita itu akan lebih baik atau lebih merosot atau gimana, kita tinggal menunggu hasilnya kalau memang itu mau dijalankan kayak gitu, Pak. Ya, terus yang terakhir yang tak kalah pentingnya, KPU Kota Malang dalam hal ini untuk menuntaskan permasalahan. Satu contoh lagi, Pak, SDM paling penting, Pak. Jadi SDM baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, atau mungkin KPU lah, mungkin kemarin sempat muncul kasuistis yang ada di lokal PPK, sempat menjadi pemberitaan kayak gitu, Pak. Jadi KPU harus lebih jeli lagi lah SDM yang dipilihnya. Karena apa? Pemahaman penguasaan materi dibandingkan dengan di fakta di lapangan itu kadang nggak sinkron juga, sehingga tahapan-tahapan mungkin penerapannya seperti kayak orang DPTB atau mungkin istilahnya itu DPTHB atau apa kayak gitu, itu karena blank atau pemahaman penguasaan materinya kurang, sehingga itu memicu untuk kerawanan suara-suara itu menjadi berubah gitu, Pak. Ya, salah satu moralnya juga yang tadi saya singgung di awal itu, moralnya itu juga selain SDM dan moralnya juga menjadi KPU tidak hanya merekrut ad hoc itu, tidak hanya sekedar rekrutan, tapi betul-betul moralitasnya juga patut diperhatikan. Karena apa? Itu menunjukkan performanya dari ad hoc secara nggak langsung, KPU itu akan menjadi terdampak juga gitu. Harus lebih selektif lagi untuk badan ad hoc. Iya. Ya kalau dipikirkan anggarannya untuk dari teman-teman PPK, PPS atau KPPS memang nggak sebanding dengan risiko yang diterimanya nantinya kayak gitu, Bapak. Mungkin gitu, Bapak. Terima kasih, mohon maaf atas kepanjangannya saya sampaikan. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari logistik geser, yang ngurusi logistik geser sampai kualitas penyelenggara badan ad hoc. Ya. Ada banyak. Sudah bilang, sajane enak ditampil langsung sampai terus ya. Dilihat redaksionalnya. Guys, tapi nggak apa-apa, sudah tertulis. Oke, nanti redaksionalnya kita kita atur. Ada lagi? Saya Mas. Saya menambah nanti. Oke, monggo. Wong DKI, yang tak tahu. Gini, saya menambah tadi, saya sepakat dengan adanya sistem yang luar biasa ini, cara pemilihannya, sehingga menjadi amburadullah tata cara berpemilu ini bagi saya. Artinya, saya ingin menanyakan, apa betul logistik itu dikerjakan oleh pihak ketiga? Ini yang perlu saya tanyakan. Kalau betul, maka pihak ketiga yang menangani sekarang itu diberhenti saja, jangan dipakai lagi. Ini kalau keras-kerasan, ya kenapa? Menyulitkan yang di bawah, menyulitkan saksi-saksi kami. Itu sulitnya gimana, Pak? Sulitnya kalau ada kelebihan. Kalau ada kelebihan surat suara atau kekurangan surat suara di pihak saksi, kan tidak ada menerangkan yang seperti itu. Yang hanya yang diterangkan adalah di pihak KPPS, kan seperti itu. Ini yang perlu dipahami bersama oleh KPU, baik yang nanti sekarang sampai tahun JAL itu yang harus sama. Apa yang disampaikan tadi ini tidak, bagi saya tidak ada kemajuan, malah kemunduran. Contoh kasus bagi pemilih ini 64, kalau dulu 70, 75 kan seperti itu minimal. Sekarang sampai 64. Apa yang dikatakan tadi oleh kawan-kawan dari wartawan
Jadi ini baik namun bahkan seperti itu. Yang lebih pentingnya bagi KPU, karena ini sebetulnya evaluasi KPU bukan evaluasi kita peserta dan lain sebagainya. Ini untuk lebih memudahkan dari pihak kami selaku Kontestan, selaku penghukum pemilu, itu biar lebih mudah untuk menerangkan kepada saksi-saksi kami. Ini contoh kasus, ada KPPS yang mungkin itu pada waktu jadi tidur atau bagaimana, saksi terlambat sudah dipulangkan. Satu. Kedua, ada saksi yang sudah pulang tetapi plano dirubah oleh KPPS sendiri. Ini saya yang menyaksikan dan saya menjadi saksi pada waktu itu di BPK di Lowok Aru pada waktu pilkada. Ini ada temuan-temuan yang seperti ini, tolong di lain sistem yang luar biasa ini menjadi amburadulnya pihak pelaksana. Ini saya minta tolong kepada KPU atau yang sebagai petugas ini disampaikan kalau bisa, kalau ada evaluasi di atas dan lain sebagainya, ini tolong disampaikan. Artinya biar tidak menyusahkan yang di bawah-bawah. Nanti ada kasus dan lain sebagainya. Itu saja tentang tentang antara tidak sinkronnya saksi dengan di plano, tidak sinkronnya dengan saksi A dengan saksi B, partai A dengan partai B. Ini pasti setiap ada pemilihan itu saja. Loh, kok tidak ada evaluasi lagi tentang aturan-aturan apa yang harus mengikat tentang hal-hal yang seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Siap. Terima kasih Pak Toto. Terutama tadi yang di gudang, sortir dan sortir dan pengiriman. Karena ini kan terkait dengan logistik Pak Toto ya. Catatan untuk yang badan demo tadi sudah dicatat di awal dan ditambahkan sama siap. Ada lagi? Oke, Mas Jimmy. Oke, Mas Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menanggapi mengenai logistik, sebelum saya berbicara logistik, kami dari kebetulan saya juga sebagai LO dari Paslon 01 pada waktu itu memang banyak terbantu dengan informasi dari KPU, terutama informasi mengenai jadwal, terus regulasi dari PKPU juga. Memang kita akui bahwa pelaksanaan pilkada ini mepet waktunya, karena persiapan mungkin hanya mepetnya dari tahapan mana selesai dari regulasinya ke penerapannya. Ya, kadang regulasinya itu setelah dilaksanakan baru keluar regulasi. Itu yang kita lakukan. Surat dinas itu ya. Termasuk PKPU. Jadi kita sudah memulai kampanye, seperti contoh PKPU-nya pas pertengahan baru itu. Seumpama Mas Jimmy disampaikan di tahapan tanpa tapi tetap kita tulis ya. Nanti Jadi kita rapat fasilitator. Jadi intinya memang kita sangat terbantu dan kita memahami bahwa persiapannya hanya makan waktu beberapa bulan saja dari selesai dari pelaksanaan pemilu legislatif. Jadi memang kita akui, iya. Dan mungkin PKPU-nya juga memang pembahasannya di tingkat atas juga saya rasa agak alot, jadi mungkin terlambat nanti penetapannya. Terus mengenai logistik, jadi ini masukan aja sebagai ini bahwa sebagai peserta pilkada kemarin kita memang mendapat fasilitasi logistik dari KPU, terutama seperti bahan kampanye dan alat kampanye yang untuk disebarkan ke masyarakat.
Nah, masukan kita bahwa seperti alat peraga kampanye itu memang ya kita akui bahwa itu juga membantu kita untuk sebagai sosialisasi ke masyarakat. Tapi saya rasa kok beda dengan 5 tahun terakhir kemarin. Bahkan beda ada bahwa pemasangan lokasi-lokasinya itu kayaknya masih kurang tepat untuk saat ini gitu. Lokasi pemasangan APK yang baliho kayak baliho, spanduk, umbul-umbul, lokasinya kurang strategis gitu. Ya kurang strategis dan juga jumlahnya kurang banyak. Kalau ini saya rasa ini jumlah itu tetap sama dulu. Banyak ya. Banyak sama-sama. Banyak, saking banyaknya mungkin kualan mau masang macam ini, ya toh? Karena saya lihat itu baru berarti sekitar mungkin nggak nyampe seminggu itu sudah banyak yang ada dari 3 pasang tinggal 2 pasang calon gitu. Mungkin itu yang perlu dievaluasi lagi. Terus selanjutnya tentang bahan kampanye yang diberikan ke masing-masing paslon. Itu ada 4 jenis, ya, pamflet, brosur. Nah itu masukan dari kita, kalau bisa kita biar tidak kesulitan juga membagikan itu sosialisasi ke masyarakat, karena seperti pamflet ya, Seperti poster penyebarannya. Iya, poster itu kan lumayan besar, 60 kali 90 ya. Nah itu tuh kita membagikan juga kerepotan gitu, karena itu dalam jumlahnya sekitar 8 lebih, yang sekitar 16 ribuan lembar gitu. Nah itu banyak. Itu malah jadi spesifikasi kertas sama kita itu membagikan itu kan ada larangan kita menempel di tembok segala macam. Nah itu malah kita bingung, itu kan suatu sebenarnya kan bisa ditempel di tembok, tapi ada larangan bahwa kita menempel di tembok. Akhirnya kita bagikan ya kayaknya mubazir juga gitu. Mungkin lebih baik, lebih spesifik apa yang kita butuhkan nanti untuk dibikin kayak brosur itu. Berarti kayak ditanya dulu ya, tanya dulu tim saya. Iya, butuhnya yang gimana gitu, nggak langsung kayak brosur. Kalau brosur memang kita butuh itu dan kita lebih nyaman membagikannya. Kalau poster yang besar itu yang itu agak kewalahan gitu, karena memang dari warga juga banyak yang menolak untuk ditempel di tembok atau dibagikan gitu. Malah kalau poster besar Mas ini kesulitannya apa mau pasang? ya kan ada larangan dari Bawaslu bahwa nggak boleh ditempel di tembok. Saya kira kesulitan bikin rangkanya meskipun kecil, kertas bisa dibuatkan kayak rangkaian kecil. Tapi kita ada rusak ya. Tapi ada 16 lembar. Di kilau akhirnya ya. Nah itu yang kesulitan kita membagikannya. Tapi kalau untuk yang kecil kayak brosur, dialihkan ya nanti. Ya mungkin perlu ada diskusi selanjutnya sebelum kita menentukan apa kebutuhan kita yang difasilitasi. Sayang untuk anggaran yang sudah dikeluarkan. Jadi biar kita maksimal untuk mungkin 5 tahun ke depan untuk pilkada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bahan kampanye, terutama logistik bahan kampanye, Pak Jimmy ya, untuk dikomunikasikan kebutuhan yang lebih cocok dan sesuai gimana gitu ya Pak Jimmy. Oke, monggo. Salib lagi. Logistik Mas Salib ya. Oke, siap. Logistik. Ini yang kemarin itu Mas, maksudnya itu logistik kan mau nanya juga sih, ini evaluasi yang terkait yang kekurangan di TPS Pandanwangi ini masuk di mana? Apakah sudah ada di situ gitu kan? Kemarin yang sempat Pilek sama Pilpres itu kan distribusi ya. Iya, di TPS kan pada waktu pelaksanaan kan ada yang kurang itu sampai akhirnya sempat terhenti dan teman-teman media akhirnya fokus ke sana semua liputan. Ini maksudnya di mana saya lihat di sini? Itu pemilu ya kemarin.
Iya, Pileg sama Pilpres namanya. Iya. Nah, dan beruntung tidak ada PSU gitu dulu. Ini pilkada. Oh ini pilkada. Oh iya. Alhamdulillah pilkada nggak ada. Gimana sorotan teman media? Kalau logistik distribusinya sih alhamdulillah aman, lancar sih. Di daerah saya juga lancar. Daerah saya saya Cemorokan. Oh, Cemorokan. Oke. Paling ujung. Siap, terima kasih. Oke. Masih tidak jadi. Jadi, Oke, karena siap. sudah diperbaiki kayaknya. Dari Pileg kemarin akhirnya di pilkada diperbaiki ya. Terima kasih Mas Arwi. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Oke. Teman-teman yang notulen apa ada kesulitan menyusun kalimat? Oh gitu ya? Oke. Siap. Jadi nanti setelah ini kan kita rapat tim fasilitator bersama teman komisioner dan teman sekretariat untuk menyusun redaksi, masukan, saran dan kritiknya, dan bahkan ada pertanyaan juga dari jenengan tadi Pak ya. Itu kalau nggak salah pemilu 2019 Pak ya, yang orang mati hidup lagi. Nah, Nun Sewu, saya juga di beberapa kegiatan sosialisasi itu juga banyak pertanyaan itu, dan bahkan orang gila pun juga ya, orang gila ikut nyoblos. Ini kan soal administratif Pak, administratif. Jadi meskipun meninggal, ketika itu tidak dilaporkan secara administrasi, maka KPU juga kesulitan dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di pemilu 2024 kemarin itu dokumen atau administrasinya bisa menggunakan surat pernyataan dari keluarga disaksikan oleh RT RW bahwa keluarga atas nama ini meninggal, dan itu disisipkan saat pemutakhiran data pemilu. Nah, itu apa evaluasi dari pemilu 2019 dan 2024. Salah satunya itu Pak. Kalau yang gila itu kan tetap harus lewat verifikasi atau dari surat dokter ahli kejiwaan mungkin ya, untuk menyatakan bahwa orang ini gila atau tidak bisa menentukan pilihan secara rasional. Dan itu juga sudah kita lakukan pemantauan di beberapa tempat terkait dengan laporan Bawaslu juga bahwa ada potensi pemilih yang seperti disampaikan tadi. Dan insya Allah sudah dievaluasi dan diberikan perbaikan di 2024. Saya pikir itu ya. Saya wis ngantuk. Monggo diseruput kopine. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke Bu Ketua, Bu Aminah, monggo. Ketuanya kok malah ngadu, waduh, saya tadi sudah membuka, mesti yang menutup itu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih partisipasi dan perhatian serta masukan tanggapannya semuanya dari kelembagaan dan faktor eksternal terhadap logistik ya KPU Kota Malang pada evaluasi pilkada kemarin. Jadi beberapa masukan atau evaluasi hasil yang sudah dievaluasi kepada KPU kemudian kita lempar atau kita diskusikan malam hari ini dengan berbagai pihak. Ada beberapa tanggapan, catatan, masukan yang itu sudah kita dokumentasikan dan ditulis oleh teman-teman dan akan kita sampaikan nanti hasil resumnya besok pada waktu pagi hari ya, besok jam 9 ya, jam 9 atau jam 8? Oh jam 8, guys, setelah sarapan. Nanti silahkan kalau bapak-bapak ibu ini juga ikut mengikuti dan mengkoreksi jika masih ada kesalahan. Karena ini cukup berarti ya masukan Bapak Ibu sekalian terhadap perkembangan demokrasi di Kota Malang melalui pelaksana atau penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Malang. Demikian, terima kasih segala perhatiannya. Kita akhirkan pertemuan fokus
grup discussion hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih perhatiannya. Kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. 24 jam. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Allah.